Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen pembimbing saya Bapak Ferry Laurentius SMSI, dosen penguji saya Bapak Hendra Agustinus Hamarbun SMSI AKCA, dan dosen penguji 2 saya Bapak Ahsan Al Situmorang SMSI. Perkenalkan, saya Anggi Windasari Damanik dengan NIM 18020010094 ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Desain Analisis Sistem Informasi Akuntansi pada Siklus Pendapatan UMKM, Studi Kasus pada Minaraka. Latar belakang. Kondisi perekonomian Indonesia pada saat munculnya pandemi COVID-19 berada di titik yang rendah. Beragam sektor bisnis Indonesia mengalami banyak kerugian, bahkan tidak sedikit bisnis di Indonesia terpaksa gulung tikar. Namun, roda ekonomi Indonesia kembali bangkit, yang salah satunya dikarenakan oleh inovasi di sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kebangkitan sektor UMKM memberikan dampak yang positif dan mempercepat pemulihan kondisi ekonomi Indonesia. Bahkan, UMKM sampai menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah peningkatan UMKM bukan hanya memberikan dampak yang positif, namun juga memberikan dampak negatif bagi para pelaku UMKM seperti persaingan bisnis yang semakin ketat. UMKM yang dapat bertahan dari persaingan bisnis bukan hanya UMKM yang memiliki kreativitas, namun juga memiliki manajemen bisnis yang baik, seperti mengerti tentang cara mengelola keuangan dan bisnisnya, cara melakukan pencatatan dalam akuntansi, pengendalian internal yang sedang dibutuhkan oleh bisnisnya hingga menghasilkan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Dengan demikian, sistem yang baik yaitu sistem yang dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan sebagai upaya memenangkan persaingan bisnis. Penelitian ini akan dilakukan di Minaraka, Jalan Masjid Raya, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Minaraka adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang kuliner sejak tahun 2019. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Minaraka ini karena sejak berdirinya bisnis tersebut tidak pernah terlihat pengunjungnya sepi. Berdasarkan hasil studi pendahulu, pemilik menyatakan beberapa kekurangan yang dapat menyebabkan pendapatan menurun, seperti tidak jarang terjadi kesalahan pesanan, tidak ada konfirmasi bahwa salah satu bahan makanannya telah habis yang mengakibatkan pesanan pelanggan tidak lengkap, ataupun pelanggan harus kembali pulang serta beberapa kali terjadi orang yang sudah memesan tempat harus kehilangan tempat yang telah dipesannya karena tidak adanya komunikasi serta informasi sesama pegawainya. Hal-hal tersebut yang dapat membuat pelanggan merasa kecewa dan pada akhirnya memilih tempat lain. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang didapat yaitu 1. Bagaimana sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan Minaraka saat ini? 2. Bagaimana desain sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan yang sesuai untuk Minaraka? Tujuan tugas akhirnya, yang pertama untuk menganalisis sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan Minaraka saat ini. Yang kedua, untuk mendesain sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan yang sesuai untuk Minaraka. Kontribusi atau manfaat tugas akhir yang pertama, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan dan mendapat pengalaman untuk mendesain suatu sistem pada sebuah UMKM. Yang kedua, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Minaraka dalam memperoleh sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dioperasikan dengan baik serta memperbaiki kinerja yang ada dan meningkatkan pekerjanya sehingga dapat memberikan hasil yang baik. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat, khususnya para pelaku UMKM mengenai pentingnya sebuah sistem informasi. Dan pembuatan desain sistem informasi khususnya pada siklus pendapatan. Yang keempat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah bahwa pentingnya sebuah sistem informasi yang baik dalam mengembangkan UMKM di Indonesia. Yang kelima, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, informasi, dan pengetahuan kepada peneliti selanjutnya mengenai sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan serta dapat menjadi referensi kepada peneliti-peneliti selanjutnya dalam pemecahan masalah di lingkup yang sama maupun lingkup yang lebih besar. Tinjauan pustaka. Pengertian dari sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan,
mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang relevan, andal, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami, dapat diverifikasi, dan dapat diakses kepada pihak pengambil keputusan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan yang dilakukan secara terus-menerus terkait dengan aktivitas penyediaan barang atau jasa kepada pelanggan dan mendapatkan kas sebagai pembayaran atas penjualan yang dilakukan. Secara umum, siklus ini memiliki empat aktivitas dasar. Yang pertama, entry pesanan penjualan, yaitu mengambil pesanan pelanggan, menyetujui kredit, memeriksa ketersediaan persediaan, dan merespon permintaan pelanggan. Yang kedua, pengiriman, yaitu mengambil dan mengepak pesanan dan mengirimkan pesanan. Yang ketiga, penagihan, yaitu penagihan faktur dan pemeliharaan piutang. Yang keempat, penerimaan kas. Aktivitas terakhir dari siklus pendapatan ini adalah menerima pembayaran atas penjualan barang atau jasa tersebut. Pengendalian internal siklus pendapatan. Pengendalian internal ialah suatu proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian dipenuhi. Tujuan-tujuan pengendalian internal yang pertama, mengamankan aset dari pendapatan, pengeluaran, dan penempatan yang tidak sah. Yang kedua, mengelola catatan dengan detail sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya oleh perusahaan. Yang ketiga, menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang keempat, ketaatan terhadap kebijakan manajerial, hukum, dan peraturan yang berlaku. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan dan pengembangan sistem yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan memberi kepuasan bagi pemakainya. Tahapan-tahapan dalam siklus hidup pengembangan sistem, yang pertama ada analisis sistem, yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi pada sistem dengan melihat kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem saat ini dan kebutuhan penggunanya. Yang kedua ada desain konseptual, yaitu menentukan cara memenuhi kebutuhan pengguna dengan mengevaluasi alternatif desain yang sesuai dengan persyaratan sistem yang diperlukan. Yang ketiga ada desain fisik, di mana desain fisik ini merancang sistem yang sudah diputuskan pada desain konseptual dengan mengembangkan prosedur, merancang pengendalian, dan memberikan sistem yang dikembangkan. Yang keempat ada implementasi dan konversi, yaitu di mana menerapkan sistem yang sudah dirancang. Yang terakhir ada operasi dan pemeliharaan. Selama operasi, sistem yang baru secara berkala ditinjau dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Minaraka, Jalan Masjid Raya, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini akan berlangsung selama 1-2 bulan dan telah terhitung pada awal bulan September. Tahapan penelitian, yang pertama melakukan observasi dan wawancara pada objek penelitian mengenai proses, sistem, serta prosedur yang sedang digunakan oleh objek penelitian. Yang kedua, melakukan analisis data. Yang ketiga, merancang sistem yang baru sesuai kebutuhan pengguna. Data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa sejarah organisasi, proses bisnis, dan fungsi-fungsi organisasi. Data sekunder berupa struktur organisasi dan catatan penjualan dan penerimaan kas. Alat dalam penelitian ini yaitu menggunakan Microsoft Visio dan Microsoft Word. Bahan dalam penelitian ini tidak menggunakan bahan. Penelitian ini hanya menggunakan data dan alat. Pengumpulan datanya itu dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis. Dalam menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan digunakan metode siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi bagian, aktivitas, dan dokumen yang terkait dalam siklus pendapatan. Yang kedua, membuat dokumentasi sistem dalam bentuk flowchart. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan peneliti terkait siklus pendapatan dimulai dari penerimaan pesanan sampai dengan pelaporan penjualan dan penerimaan kas digambarkan dalam bentuk flowchart. Yang ketiga, evaluasi kinerja sistem. Pada tahap ini, peneliti melakukan evaluasi kinerja sistem pada siklus pendapatan yang sudah digambarkan dalam bentuk flowchart untuk melihat ancaman-ancaman atau kelemahan yang ada di dalam sistem saat ini. Yang keempat, perancangan sistem.
Jika dalam evaluasi sistem ditemukan ancaman-ancaman atau kelemahan dalam siklus pendapatan, maka peneliti merancang sistem yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengambilan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah hasil dari analisis data yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan dari sebuah permasalahan yang ditemukan peneliti dalam penelitiannya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada kritik dan saran, dipersilahkan untuk mengetikkannya di kolom komentar.